Dia memiliki tangan terentang, tangan penuh darah, ada darah di mana-mana. Konnersreuth, Jerman, tahun 1950-an, setiap hari ribuan orang mengantri untuk melihat Therese Neumann, seorang wanita aneh yang konon memiliki kemampuan supranatural. Dia dikatakan tidak minum atau makan apapun sejak tahun 1920-an, atau lebih dari 20 tahun. Tapi paling penting, mistikus menghidupkan kembali penderitaan Yesus dalam tubuhnya sendiri. Dalam gambar ini, Therese melihat penderitaan Kristus. Dan darah tampaknya keluar dari mulutnya, dari matanya, dari tangannya, dan dari kakinya. Dia mengklaim bahwa lubang-lubang muncul secara supranatural di tangannya dan di kakinya 15 April 1922. Dan mereka tidak pernah hilang sejak itu. Dan bahwa darah akan keluar dari lubang-lubangnya tiap Jumat. Saat dia alami penglihatan, dia lakukan apapun. Ini dia foto-foto asli di layar. Diambil oleh para ilmuwan yang telah mempelajarinya. Lubang-lubang ini kita menyebutnya stigmata karena ini adalah bekas-bekas paku di tangan dan kaki apa dialami Yesus selama penyaliban. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini benar atau penipuan? Apakah Therese membuat bekas-bekas itu dengan alat atau dengan kekuatan pikirannya? Atau apakah bekas-bekas ini benar-benar adalah misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan saat ini? Anda tahu, saya memulai seri di mana saya mempelajari 100 misteri yang tidak dapat dijelaskan. Dan hari ini, untuk kasus ke-11 kita dan yang berikutnya, kita akan membahas orang-orang paling enigmatik sepanjang masa, para stigmatis. Diperkirakan ada lebih dari 300 dalam sejarah sudah berabad-abad lamanya. Misalnya Santo Franciscus dari Assisi meninggal tahun 1226 telah menerima stigmata. Salah satu paling terkenal adalah Padre Pio. Semasa hidupnya sering dianggap sebagai orang paling misterius di abad ke-20. Jadi penelitian ini memperlihatkan kasus-kasus terbaru valid. Para stigmatis yang telah dipelajari oleh banyak dokter, kita akan tahu mereka benar-benar menantang ilmu pengetahuan atau mereka hanyalah penipu belaka. Setelah membaca puluhan buku, saya menyampaikan semua kesimpulan saya tentang apa yang terjadi. Mungkin adalah teka-teki terbesar dalam agama Kristen. Hari ini adalah Kamis, 24 Januari 1874. Sekarang pukul 14. Sekarang pukul 14.10. Anggota Akademi Kedokteran Belgia pada tahun 1846, seorang ateis dan skeptis, datang ke rumah Louis Lato untuk menyelidiki stigmata. Semua yang saya katakan mulai sekarang didasarkan pada laporan medisnya yang ditemukan secara online. Saya menaruh tautan di deskripsi. Evariste datang atas permintaan otoritas Katolik. Memang sudah hampir 6 tahun, Louis Lato mengklaim memiliki stigmata aneh menghilang dan kemudian muncul kembali pada waktu-waktu berbeda dalam seminggu. Tapi Warlomon memiliki ide cemerlang untuk mengungkap penipuan orang yang dia anggap sebagai mistikus palsu. Sebelum membahas eksperimen yang dilakukan padanya, akan beri beberapa elemen konteks. Louis Latos Belgia lahir miskin tahun 1850, meninggal tahun 1883. Masa kecil remaja sulit. Tapi pada tahun 1898, saat dia berusia 18 tahun, segalanya berubah. Dia sedang melakukan jalan salib di sebuah gereja. Jalan salib ini adalah doa 14 langkah mengenang penderitaan Yesus. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang mendalam di dalam dirinya dan merasakan sakit yang hebat. Kemudian tak lama setelah itu, dari hari Jumat 24 April 1898, Louis mulai menerima stigmata. Tapi dia hanya menerimanya pada hari Jumat dan itu menghilang pada hari Sabtu. Dan Anda ingat, menurut Injil, Yesus telah mati. Pada suatu hari Jumat, dari minggu ke minggu, dari Jumat ke Jumat, stigmata Louis menjadi yang semakin sangat mengesankan. Pada awalnya, Louis hanya memiliki stigmata luka di sisinya. Karena saya ingatkan, menurut Injil, prajurit Romawi menusuk tombak ke sisi Yesus, membuka jantungnya apakah dia benar-benar sudah mati. Tapi cepat Louis Lato mulai mendapatkan stigmata di tangan, di kaki, dan bahkan bekas luka dari mahkota duri. Dan setiap Jumat, dia menghabiskan hari tanpa bergerak, terserap dalam doanya, dalam penglihatan tentang penderitaan Kristus diterimanya. Harus dibayangkan visual, itu sangat mengesankan. Setiap hari Jumat, luka-luka muncul di tubuhnya. Luka-luka itu menutup sendiri dengan sihir selama sisa minggu. Fenomena ini tersebar dengan cepat dan menarik perhatian banyak orang penasaran. Selama 6 tahun, kerumunan berkumpul hari Jumat untuk menyaksikan ekstase mengejutkan dari Louis. Dan jadi, kasus ini sampai ke telinga hierarki gereja, yang akhirnya meminta penyelidikan dari Akademi Kedokteran Belgia pada tahun 1874. Saat Louis berusia 24 tahun, Mary Warlomon punya ide bagus. Karena stigmata muncul setiap hari Jumat dan kemudian menghilang, dia memilih untuk datang pada Kamis sore. Dia membuatkan globe kristal yang disesuaikan dengan ukuran 14 cm diameter dengan leher 9 cm di satu sisi. Pada hari Kamis, dia memasukkan tangan Louis ke dalam globe transparan. Dia menutupnya di sekitar lengan sehingga tidak ada yang bisa masuk dan menyegel semuanya dengan 5 segel lilin. Singkatnya, dia mengambil semua langkah pencegahan agar tidak ada kecurangan terjadi. Anda mengerti idenya?
Dia datang pada hari Kamis. Sehari sebelumnya, saat belum ada tanda di kulit. Saat dia kembali Jumat pagi, tidak akan ada tanda apapun karena Louis tidak bisa menyentuh tangan kanannya. Dan penipuan itu akan terungkap. Keesokan harinya pukul 10 Sigebo, Tuan, Warlomon melihat Louis lagi. Dan di sana, terkejut, stigmata benar-benar muncul di mana-mana. Dan bahkan di tangan kanannya, luka itu terbuka kembali, seperti setiap hari Jumat, mulai berdarah. Sedikit darah juga mulai mengalir ke dalam wadah. Tapi dia harus mengakui dalam laporannya, tangan kanan orang stigmata terkurung alat pasang sehari sebelumnya. Alat ini benar-benar utuh. Begitu juga kami memastikan melalui pemeriksaan teliti terhadap segel-segel tersebut tidak menunjukkan kerusakan. Dia kemudian mencari penjelasan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah itu bukan kuku tangan kanan Louis yang bisa meninggalkan bekas seperti itu. Tapi dia juga akui itu tidak menjelaskan luka di punggung. Artinya di sisi lain telapak tangan. Dan dia mengakui bahwa kuku Louis dipotong pendek dan benar-benar tidak berbahaya. Monroe Warlomon mengumpulkan peralatannya dan pergi. Beberapa hari kemudian dia menerbitkan laporannya sepenuhnya saya andalkan untuk menceritakan semua ini kepada Anda. Dia mengakui bahwa stigmata Louis bukanlah bentuk penipuan. Secara umum dia tidak melukainya sendiri dengan alat lukis atau apapun yang lainnya. Evariste menulis tepat. Kedua istilah, penipuan atau mukjizat yang diterapkan pada ekstase dan stigmata Louis Lato harus diabaikan. Ekstase dan stigmata ini nyata, mereka dapat dijelaskan secara fisiologis. Anda bisa menemukan cuplikan lengkap dari laporannya di layar berbahasa Prancis. Jangan ragu menjeda membaca dengan tenang. Dr. Warlomon jadi yakin bahwa stigmata Louis Lato bukanlah sebuah penipuan. Tapi dia berpikir bahwa itu bukan mukjizat. Jadi, apa hipotesisnya? Nah, ingatlah, kita berada di akhir abad ke-19. Pada tahun-tahun itu, ilmu pengetahuan dan kedokteran maju pesat. Psikologi juga mulai diakui sebagai ilmu dan berkembang dengan sangat pesat. Selama periode ini, Jean-Martin Charcot, seorang ahli saraf Prancis, mempelajari histeria, sebuah penyakit mental yang dia teliti secara mendalam. Di antara pasien-pasiennya, Blanche Whitman dijuluki Ratu Histeris menunjukkan gejala fisik yang parah termasuk paralisis. Nah, Charcot menunjukkan paralisis ini tidak memiliki penyebab fisik tetapi sebenarnya berasal dari psikologis yang disebabkan oleh histeria. Contoh ini memperlihatkan bagaimana pikiran dapat mempengaruhi tubuh, terkadang bahkan menyebabkan gangguan fisik tanpa kerusakan saraf yang terlihat. Jadi bagi Evariste Warlomon, penyebab stigmata Louis Lato tampaknya sudah jelas. Itu adalah histeria atau bahkan sugesti diri. Secara konkret, maksudnya adalah bahwa memikirkan penderitaan Yesus dapat menyebabkan tanda-tanda muncul di tempat Yesus dipaku di salib. Dan memang benar bahwa tesis ini cukup menarik. Karena di antara para mistikus dan yang memiliki stigmata ada banyak wanita, nah histeria lebih banyak berkaitan dengan wanita, dan secara etimologis histeria berasal dari bahasa Yunani histera berarti rahim. Jadi, apakah hipotesis ini mungkin atau tidak? Nah, pada tahun 1933, seorang dokter Jerman, Dr. Alfred Leckler, mencoba untuk mengujinya secara eksperimental. Direktur klinik psikiatri Elbingroth berhasil membuat tanda-tanda kemerahan muncul menghilang melalui sugesti diri. Setelah 4 tahun bekerja di bawah hipnosis, di tangan, kaki, sisi salah satu subjeknya, seorang pasien malang dengan masa lalu yang berat akibat kecelakaan, Elizabeth K. Sebenarnya dia ingin membuktikan bahwa stigmata bukanlah hak istimewa Katolik karena pasiennya adalah seorang Protestan. Jadi inilah buktinya, bukan? Jadi tampaknya memang mungkin untuk memiliki stigmata melalui sugesti diri. Dengan kata lain, hanya dengan kekuatan psikisme. Nah, bagaimana saya harus menjelaskannya? Tidak, karena tanda-tanda yang dihasilkan oleh sugesti diri dalam eksperimen Leckler sama sekali tidak ada hubungannya dengan stigmata yang sebenarnya. J.M. Eust membandingkan fenomena. EUST telah membuat tabel perbandingan dari semua perbedaan fenomena yang dipicu oleh Dr. Leckler dan stigmata para mistikus Katolik. Dia menjelaskan bahwa tanda yang diperoleh Dr. Leckler adalah perubahan kecil pada kulit dengan ukuran sangat kecil, dengan pendarahan yang sangat sedikit dan durasi yang sangat singkat. Sementara itu, stigmata para mistikus adalah luka yang dalam, jelas, seringkali tidak dapat dihapus, dan pendarahannya sangat melimpah. Lukanya dalam, kita merasakan jari-jari menyentuh stigmata. Orang berpikir kita dekat dari tanda kemerahan ke stigmata. Akhirnya penampilannya tetap tidak berubah selama puluhan tahun dan tidak sembuh. Beberapa orang masih mengatakan bahwa kita mungkin tidak terlalu jauh dan sepertinya hanya ada satu langkah antara bintik kemerahan ini dan stigmata. Secara umum itu sama saja dengan mengatakan bahwa seorang anak bisa menyelesaikan persamaan. Nah, ya, orang yang mengira tanda-tanda merah bisa mirip dengan stigmata belum pernah melihatnya. Sebaliknya, semua orang yang pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya langsung merasa pengalaman dari pengukur itu sangat menyedihkan. Profesor Jean Lermite misalnya, di antara banyak lainnya, mengomentari pengalaman rekannya dengan berbicara tentang pasiennya. Sebenarnya, gadis ini yang sangat mudah terpengaruh, seperti halnya orang-orang yang sederhana, terpapar pada sugesti yang berulang dan sangat berkepanjangan, telah menyebabkan pembengkakan dan kemerahan di daerah di mana stigmata seharusnya muncul.
Tapi betapa malangnya, stigmata beberapa retakan epidermis muncul segera setelah sugesti berakhir. Pada sesi ketiga, Elizabeth menunjukkan beberapa titik berdarah di dahinya, tapi 48 jam kemudian semua jejak stigmata itu menghilang-hilang. Tidak ada pengalaman lain hingga hari ini di tahun 2024 yang membuktikan bahwa seseorang dapat membuat stigmata seperti pada mistikus hanya dengan kekuatan pikiran. Autosugesti belum terbukti, studi 4 tahun tak tunjukkan hasil. Kita tidak bisa mengatakan tanpa bukti autosugesti menghasilkan jejak seperti stigmata. Jadi, bahkan pengalaman paling mendalam mengenai topik ini setelah 4 tahun usaha pada wanita rentan autosugesti sama sekali tidak memberikan hasil sebanding. Dan itu teolog Augustin François Poulenc mengatakannya 1917. Jadi jauh sebelum pengukuran, dia menulis jika sains menemukan penjelasan alami untuk stigmata. Tidak masalah, itu tidak akan mengurangi apapun dari kekristenan. Tapi itu dikatakan, dia mencatat, pertanyaannya adalah apakah saat ini penjelasan alami ini benar-benar ada untuk menyelesaikan masalah ini ilmiah. Jika tidak ingin terpesona oleh sebuah hipotesis sederhana, perlu fakta sebanding, tetapi dari jenis yang berbeda, profan. Artinya luka yang dihasilkan oleh sugesti di luar ide religius. Namun, kita tidak pernah menemukannya, meskipun dengan niat baik dari para dokter dan hipnotis. Tidak ada satupun contoh luka nyata dan jelas sekali yang dihasilkan di klinik oleh rangsangan imajinasi dan sensitivitas. Apa yang kita dapatkan, dan sangat jarang, adalah kemerahan atau paling tidak keringat merah muda. Tapi tidak pernah ada aliran darah dan terutama tidak ada lubang. Tidak ada robekan, jaringan. Jika kita ingin tetap rasional dan dalam pendekatan ilmiah, kita sama sekali tidak bisa mendukung tesis tentang histeria untuk stigmata. Lagi pula seperti yang dikatakan Therese Neumann ketika dia ditanya, percaya bahwa stigmata muncul karena kita memikirkan Yesus, yakin tanduk bisa tumbuh di kepala kita karena kita merasa seekor banteng. Ya, pikiran bisa memiliki pengaruh besar pada fisik, hingga menyebabkan bercak kemerahan, kelumpuhan, membuat kita muntah, dan lain-lain. Tapi dia juga tidak bisa membuat kita melayang, menembus dinding, atau bahkan merobek kulit kita. Kulit sepanjang beberapa sentimeter itu adalah fiksi ilmiah. Namun perlu dikatakan bahwa ada banyak penipuan dalam sejarah mukjizat. Joachim Bufflet, sejarawan spesialis fenomena mistis yang bekerja untuk Vatikan, menerbitkan buku 800 halaman tentang ini. Para pemalsu Tuhan. Dia menunjukkan bahwa banyak orang yang mengklaim memiliki stigmata sebenarnya melukai diri mereka sendiri dengan menggunakan alat untuk menarik perhatian. Ini adalah contoh dari seorang Belgia lainnya, Bertha Mrazek, yang lahir pada tahun 1895. Setelah melakukan penyelidikan, kita menyadari bahwa itu adalah seorang mistikus palsu menipu pengikut untuk memperkaya diri. Tapi untuk kasus Louis, pengalaman Farises Lato, Warlomon yang dilakukan dengan baik membuktikan tanpa keraguan bahwa itu bukan penipuan. Namun menurut para saksi, pendarahan seringkali melimpah. Jadi kita bisa yakin bahwa ini bukan histeria seperti yang telah kita lihat. Itu adalah hipotesis Warlomon. Kita harus bijaksana dan katakan bahwa dia menyelidiki pada 1874. Sebelum penelitian menunjukkan stigmata mustahil melalui autosugesti. Jadi sains berhenti di hadapan yang tidak dapat dijelaskan. Tapi pembukaan sederhana ini hanyalah misteri tak terjelaskan ke sebelah kita. Dan sebenarnya, sepanjang video ini kita akan membahas kasus-kasus yang semakin baru, semakin terverifikasi, dan semakin mengesankan. Saya jelas-jelas menyimpan terbaik untuk terakhir. Misteri tak terjelaskan ke-12 kita adalah stigmata Ibu Yvonne Aimée Malétroit yang dapat diamati oleh banyak saksi yang kesaksiannya masih disimpan. Kalian melihat kita punya lebih banyak elemen dibanding kasus Louis Lato, membuat kasus ini menarik. Ibu Yvonne Aimée adalah seorang Prancis lahir tahun 1901 dan meninggal tahun 1951 di Bretagne di Biara Malétroit. Saya juga berkesempatan mengunjungi makamnya bulan lalu. Dia dimakamkan sederhana di pemakaman biara, di samping para biarawati lainnya. Namun, dia adalah wanita dengan fenomena mistis terbanyak sepanjang masa. Ya, itu cukup mengagumkan. Menurut mereka yang pernah bertemu dengannya, dia memiliki stigmata, bilokasi, kemampuan berada di dua tempat sekaligus. Dia membuat ramalan dan firasat terbukti benar. Dia bisa penyembuhan, xenoglosia, yaitu dia menguasai bahasa asing tanpa belajar. Dia melihat dalam visinya hosti dinodai yang akan dia ambil dari jauh. Dan dia bahkan bisa mematerialisasikan objek. Bunga-bunga tumbuh dari kulitnya. Kita akan bahas nanti. Akhirnya, 6 tahun kemudian, peti matinya dibuka kembali dan tubuhnya tetap utuh sempurna. Tidak mengalami pembusukan, sesuai dengan proses postmortem yang biasa. Singkatnya semuanya kan, begitu banyak fenomena luar biasa yang mengelilingi hidupnya. Yang menarik, ketika hierarki gereja Katolik mendengar tentang dirinya, reaksi pertama mereka adalah sangat curiga. Karena, menurut mereka, ada terlalu banyak mukjizat. Dalam penyelidikan ini, kita tidak akan membahas seluruh kehidupan Mary Yvonne Aimée dari Malétroit. Tapi kita akan fokus pada salah satu fenomena supranatural yang dia miliki, yaitu stigmata. Dalam video lain, kita akan menganalisis bilokasi ramalan di LL
Jadi langganannya tidak ketinggalan. Baiklah, rasa sakit di tangan dan kaki Mary Von Eme muncul 22 Februari 1924. Dan seperti Louis Lato, dia tidak memiliki stigmata permanen, tetapi stigmata muncul kembali sebagian besar pada hari Jumat dan seringkali semakin kuat sekitar pukul 15 waktu kematian Yesus disalib, menurut Injil. Yang menarik adalah para peneliti mempelajari hidupnya berhasil menyusun gambaran yang sangat rinci. Dari hari Jumat, dia dapat stigmata. Saya tampilkan dalam Prancis. Kalian bisa lihat di sebelah kiri tanggal stigmata dan di tengah salib kecil mewakili rasa sakit dan pendarahan. Memang minggu-minggu dia tidak selalu merasakan rasa sakit pendarahan di tempat sama. Dia keluar keringat darah seperti Yesus selama agonia di Taman Zaitun. Dia merasakan sakit karena cambukan selama pemukulan. Kadang rasa sakit di sisi, kadang-kadang mahkota duri. Akhirnya di kolom kedua terakhir di sebelah kanan, inilah yang menarik. Kalian bisa lihat jumlah saksi yang hadir selama ekstase. Hingga 17 orang bersama di kamar Ibu Yvonne Aimé. Yang jauh lebih menarik, kita berhasil menetapkan dengan tepat untuk sebagian besar tanggal identitas para saksi yang hadir saat itu untuk melihat ekstase berdarah dari Ibu Yvonne Aimé. Kalian lihat layar. Dan selama lebih dari 25 tahun, diperkirakan hampir 90 saksi berbeda dapat membuktikan stigmata dari Ibu Yvonne Aimé. Para saksi ini kerabat Yvonne terkejut melihatnya dalam keadaan itu dan tetap berhubungan untuk membantunya. Kita akan memiliki gadis dari panti Paris Yvonne tinggal 1923-1927, gadis Jean Boineau dan Marie Filmon. Akan ada juga para biarawati dari biara di mana Yvonne tinggal dengan sempit tentu saja, tetapi juga di Aknon, di Kanada, di Afrika Selatan, dan di Inggris selama kunjungan. Jadi misalnya pada 14 April 1938 saat kunjungan di Afrika Selatan, Ibu Yvonne Aimé mengalami ekstase yang salah satu biarawati menyadari fenomena dan memberitahukan banyak orang datang mengamati. Namun Suster Pia tidak pergi ke sana karena dia akan bersaksi nanti. Saya tidak perlu melihat untuk percaya. Di antara para saksi ada juga beberapa imam, bahkan seorang uskup, Monger Picot, dan khususnya ayah dari Quedecmu. Sangat skeptis di awal, tetapi bingung ketika dia melihat darah mengalir dari dahi Ibu Yvonne Aimé pada 8 Mei 1925. Akhirnya kita menemukan beberapa teman langka dari biara, di antaranya 2 dokter, Suzanne Logeri dan Dr. de la Chevannerie. 90 saksi, jadi itu sekaligus sedikit dan banyak. Terlihat sangat sedikit, 90 saksi dalam 25 tahun bukanlah banyak. Kita jauh dari puluhan ribu saksi Therese Neumann yang akan saya bicarakan nanti. Sebetulnya stigmata dari Ibu Yvonne Aimé hanya muncul pada saat tertentu, lama waktu dia tidak mengalaminya. Jadi dalam hidup berlangsung hampir 500.000 jam. Stigmata ini hanya muncul antara 100 dan 200 jam. Selain itu, sikapnya yang hati-hati membuat fenomena ini tidak pernah benar-benar diseberluaskan masyarakat umum. Ibu Yvonne Aimé memilih menyembunyikannya. Jadi selama hidupnya, berbeda dengan Louis Lato atau Therese Neumann, nanti stigmata Yvonne Aimé tidak pernah diteliti secara mendalam oleh tim medis. Karena saat hidupnya tidak pernah, fakta-fakta tidak cukup tinggi untuk membuat hierarki gereja meminta penyelidikan lanjut. Tapi saya memilih membahas kasus ini karena kita cukup elemen mengambil keputusan. Memang, kita masih memiliki kesaksian tertulis dari 90 saksi. Menjelaskan bahwa mereka melihat darah muncul secara spontan dari dahi, tangan, kaki, atau sisi Ibu Yvonne Aimé. Kesaksian-kesaksian ini mengisi satu buku penuh. Saya tidak akan membacakan semuanya. Bagi yang tertarik, ini dia buku. Yang dimaksud Anda bisa membaca semua kesaksiannya. Di sampulnya ada foto kain yang ternoda darah dari luka di sisi Ibu Yvonne Aimé dalam ekstase. Tesis penipuan atau penyiksaan diri tidak mungkin. Saksi melihat darah muncul. Sulit mengatakan semua berbohong karena terlalu banyak saksi mengatakan bahwa mereka melihat darah muncul di depan mereka secara misterius. Dan disinilah 90 saksi. Itu tetap banyak karena itu cukup untuk mengatakan bahwa mereka tidak mungkin semua berbohong. Memang mereka tidak saling mengenal sama lain. Beberapa orang melihat stigmata pada tahun 20-an di Prancis, tahun 30-an di Afrika Selatan atau Kanada, tahun 40-an di Inggris. Jadi sangat tidak mungkin bahwa semua orang ini selama beberapa dekade dan di semua tempat di dunia, mereka sepakat untuk berbohong. Jadi jika saya ringkas, darah mulai mengalir langsung di depan para saksi selama ekstase yang menghilangkan hipotesis tentang penipuan melalui penyiksaan diri. Misalnya, mengenai histeria, kita sudah menjawabnya itu tidak mungkin. Apalagi perlu ditambahkan bahwa Ibu Yvonne Aimé jauh dari menunjukkan gejala histeria. Dr. Mirayet, neurolog terkenal, telah bertemu pada tahun 1922, mencatat gadis muda ini sangat kuat, seimbang dari segi saraf. Dan kasusnya tidak ada yang menjadi tanggung jawab saya. Dr. Finchon, seorang dokter psikiater, telah dihubungi oleh ayah Ton Kedek ketika dia masih skeptis. Tapi dokter bilang dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda seorang histeris. Saya belum memberitahukan Anda. Ada juga fenomena aneh terakhir dalam ekstase Ibu Yvonne Aimé cukup jarang. Yvonne, cukup jarang.
Tapi setidaknya 7 kali paling tidak bunga-bunga keluar dari stigmata Yvonne. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Bunga-bunga keluar dari tubuhnya, kadang-kadang dari lukanya di jantung, kadang-kadang bahkan dari mulutnya. Jadi, benar ini bisa bikin senyum jika tidak ada banyak kesaksian saling mendukung. Yang memastikannya, kesaksian-kesaksian tersebut sangat akurat. Tapi seringkali sangat sederhana, tanpa emosi atau hiasan apapun, yang justru memberi mereka bobot lebih. Sister Marie de la Croix, misalnya, ditanyai oleh pihak gereja pada tahun 1956 dan menyatakan, ibu kami terbaring di tempat tidurnya tampak sangat menderita. Dia sedikit menggeser bajunya di bagian jantung. Saya melihat sepotong batang kecil yang keluar dari luka di jantung. Jadi ibu kami sedikit menarik untuk mencabut sebuah anyelir besar yang indah, merah, seperti darah. Dia menariknya dan meletakkannya di meja, berkata, ini lebih baik, dia membuatku tercekik. Seorang suster lainnya, Ibu Mari, akan memberikan kesaksiannya yang hampir kering seperti laporan medis pada 18 November 1957. Selama periode ini, saya memetik beberapa anyelir yang keluar dari jantungnya. Tapi ketika saya mengambil bunga langsung, tinggalkan bekas darah, kamar itu dipenuhi aroma ketika bunga-bunga keluar dari mulutnya. Tapi sebelum bunga-bunga muncul, dia mengalami cegukan keras, ada sesuatu pecah di dalam hatinya, dan itu sangat menyakitkan baginya. Jadi ada luka kecil yang hampir tidak terlihat, karena segera setelah bunga-bunga keluar, luka itu langsung menutup tanpa meninggalkan jejak atau bekas luka. Fenomena yang sama terjadi beberapa kali sepanjang hidupnya. Tapi bukan hanya suster-suster di Maletroit yang bisa mengamati fenomena ini, Yvonne. Sebelum dia tiba biara, Uskup Vennes menempatkannya di bawah bimbingan Bapak Tonquédec. Sudah bilang, dia skeptis. Dia mengajukan penyelidikan antara tahun 1923 dan 1927 di Panti Asuhan Avenue de Versailles, Paris. Di panti asuhan ini, beberapa gadis ditugaskan untuk melaporkan kepada imam segala fenomena mistis yang mungkin dialami Yvonne. Nah, pada hari Senin 29 Maret 1926 pukul 10 malam, 2 gadis di panti asuhan dapat mengamati fenomena aneh bunga-bunga yang keluar dari stigmata. Dan sesuai permintaan imam, mereka masing-masing menuliskan kesaksian mereka. Henriette Augry menulis demikian dalam laporannya. Pada hari yang sama, jantungnya sangat sakit. Kami melihat jantungnya tampak tertusuk saat dia membuka bajunya. Kami melihat di pembukaan sebuah luka, sebuah mawar yang indah dan harum. Tentang Jean Boineau, keesokan harinya kami menemukan Aimé, pingsan, tubuhnya bergetar dengan detak jantungnya. Kami ingin melihat apakah masih ada darah mengalir dari sebuah mawar merah indah dengan batang panjang dan daun lebar baru saja keluar. Jadi kesaksian sangat banyak. Untuk perjalanan, saya akan tampilkan 3 dalam bahasa Prancis di layar. Untuk yang tertarik, bisa menggali lebih dalam dengan buku ini. Mari lanjutkan. Untuk misteri tak terjelaskan ke-13 kita berbicara tentang stigmata Thérèse Neumann yang kali ini telah dipelajari secara ketat oleh beberapa dokter. Berbeda dengan Louis Lato atau Mary von Emmermann-Tetrey, stigmata Thérèse Neumann bersifat permanen. Mereka muncul pada 15 April 1927 dan tidak menghilang sampai kematiannya pada tahun 1962. Lebih dari 35 tahun kemudian, pada 15 April 1927, itu adalah Jumat Agung. Nah, Jumat Agung terjadi sekali setahun, hari sebelum Paskah. Ketika umat Katolik di seluruh dunia mengenang kematian penderitaan Yesus, itu adalah tanggal simbolis kuat untuk menerima stigmata. Ingatlah bahwa seperti halnya Mary Venn dan Matt Malettertes, Thérèse Neumann sebenarnya mengalami banyak fenomena mistis lainnya selain stigmata. Dia tidak akan minum atau makan selama lebih dari 3 dekade. Dia seharusnya memiliki karunia xenoglosi, bilokasi, penyembuhan, nubuat, levitasi, hieroniosi, mengenali benda diberkati dan relikui, kardioniosi, kemampuan untuk membaca pikiran, agripni, insomnia, dan masih banyak lagi. Nah, tahu apa? Ini adalah berkas sehingga penyelidikan akan penyelidikan lengkap kehidupan Thérèse Neumann. Karena semua fenomena yang saya bicarakan telah dipelajari secara ketat oleh banyak ilmuwan skeptis. Saya akan memberikan semua kesimpulan mereka lain kali, tapi dalam video ini kita akan fokus eksklusif pada stigmata. Kasusnya sangat terdokumentasi. Mudah dengan beberapa pencarian di internet untuk menemukan studi ilmiah yang serius tentang stigmata ini. Seperti di Scholars Portal Journal, dalam studi ini, misalnya, kita bisa melihat foto-foto stigmata Thérèse dan penulis menyimpulkan bahwa pendarahan dari stigmata tidak dipicu secara artifisial dengan cara apapun, tetapi terjadi secara spontan. Baiklah Ben, jadi para ilmuwan tidak memiliki penjelasan. Ayo, kasus berikutnya. Tapi sebenarnya tidak. Kita belum selesai sama sekali dengan kasusnya, karena beberapa orang telah menuduh Thérèse telah berbohong sejak awal. Sebelum melihat tuduhan-tuduhan ini secara rinci, jumlah pencemaran nama baik dan kebohongan yang ditujukan kepadanya selama beberapa dekade sangat mengesankan dan membuat tugas untuk memilah yang benar dari yang salah menjadi sangat sulit. Memang banyak orang menentang Thérèse Neumann sejak awal. Ini adalah contoh sebagai ilustrasi.
Setelah kematiannya 1962, artikel terbit akhir September 1840 France Dimanche. Kemudian ada wawancara dengan wanita Rosa Herbst yang mengaku sebagai teman orang terdekat dari si stigmatis. Tapi sebenarnya artikel ini mendiskreditkan Therese Neumann secara halus. Misalnya Rosa Herbst mengklaim dia teratur menyajikan teh untuknya. Namun, Therese tidak menyerap apa setetes cairan selama 35 tahun. Selain itu, Rosa mengungkapkan ramalan dibuat oleh Therese Neumann, penghapusan perang, penyembuhan kanker, kedatangan manusia di bulan, kematian Marianne Monroe, dan lain-lain. Masalahnya adalah semua itu sepenuhnya salah. Kerabat si stigmatis langsung menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar tentang seorang Rosa Herbst di Connersreuth. Dengan cepat, Edmond Boniface yang sangat mengenal Therese membuat sebuah surat balasan yang diterbitkan pada 2 Desember 1962. Berikut adalah cuplikan. Sebagai ahli sejarah Therese Neumann dan sebagai satu-satunya informasi bagi para pembaca saya menyatakan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di Connersreuth, nama Rosa Herbst yang sama sekali tidak dikenal di negara ini dan suaranya pun tidak mengingatkan pada nama-nama lokal. Lagi pula, jika orang yang diduga menjadi teman dekat si stigmatis ini benar-benar ada, dia tidak akan menyebutkan dokter-dokter yang masih hidup seperti Profesor Wurz dan Non-Wurz serta Winderley dan Non-Winderley, para rohaniwan terhormat yang disebut dokter dalam istilah Jerman karena gelar akademis mereka dan sudah lama meninggal. Tentu saja France Dimanche tidak pernah memberikan tanggapan atau menarik artikelnya. Saya membicarakan ini, itu hanya sebuah contoh untuk ilustrasi. Saya ingin mengatakan bahwa fitnah ini terjadi dan berkontribusi pada masalah Therese Neumann. Orang memiliki dendam terhadapnya dan tidak bisa menerima pandangan religiusnya. Harus diyakini banyak orang mendendam padanya tidak tahan dengan gagasan keagamaannya. Atau mungkin hanya tantangan dia wakili bagi ilmu pengetahuan. Selama Perang Dunia Kedua, SS mencoba membunuhnya karena penolakannya terhadap Nazisme. Dia menentang rezim Hitler. Dia mempengaruhi banyak orang. Memang, dia sering menentang rezim Hitler secara publik dan damai. Saat pemilihan legislatif tahun 1932, dia telah mempengaruhi banyak orang, kata-katanya dibantu pendetanya. Pastor Naber berusaha agar semua penduduk desanya yang mengenalnya dengan baik memilih menentang Nazisme. Pemilihan memberikan 14 suara untuk Hitler, 22 untuk daftar komunis, dan 734 untuk Partai Rakyat yang didukung oleh Therese Neumann. Upaya pembunuhan yang paling terkenal adalah yang terjadi pada 20 April 1945. Pada hari itu, sekelompok orang Jerman berkumpul di alun-alun Connersreuth, peternakan Neumann, SS. Kemudian keluar dan meminta agar Therese Neumann diserahkan segera. Mereka dijawab, dan itu benar, bahwa tidak ada yang tahu di mana dia berada. Lahan pertanian kemudian dibakar. Kebakaran berlangsung 24 jam menghancurkan 50 bangunan sepertiga desa. Ketika Therese muncul kembali, orang menanyakan keberadaannya. Dia menceritakan dia melihat divisinya SS datang menjemputnya, kemudian bersembunyi di ruang bawah tanah pastoran rumah pendeta. Saya membicarakan ini untuk mengingat Therese memiliki banyak musuh yang siap untuk berbohong dan bahkan membunuh kadang-kadang. Sekarang, jika kita kembali ke bidang ilmiah, keberatan utama dari ateis dan skeptis terhadap stigma ini terletak pada apa yang mereka sebut laporan Martini. Ini akan menjadi laporan medis membuktikan stigma ini palsu dan senjata utama para penentang Therese, kecuali semuanya berawal buruk. Pertama-tama ciri dari laporan Martini adalah bahwa laporan tidak pernah ada. Sebenarnya tidak pernah ada laporan, hanya catatan sederhana yang diambil oleh Dr. Martini selama pemeriksaan yang diminta oleh MGR Buschberger untuk memeriksa pendarahan dari stigma Therese Neumann, seorang dokter Nazi, Dr. Deutsch, yang menyajikan catatan Martini sebagai laporan. Dr. Pore Madeski mengulangi presentasi ini dalam sebuah buku melawan Therese Neumann. Akhirnya seorang Katolik, Pastor Reginald Holmes, yang memperkenalkan laporan ini kepada publik dalam bukunya yang berjudul Supranormal atau Supernatural. Dan siapa yang menjadi asal legenda tentang kekuatan destruktif yang konon ada dari laporan ini di kalangan ateis saat ini? Masalahnya bahwa Pastor Holmes sama sekali kurang ketelitian dan memutarbalikkan fakta. Dia bahkan berani mengangkat kemungkinan bahwa stigma Therese mungkin tidak nyata sama sekali. Itu harus berani. Ada sama sekali. Bahkan penentang Therese Neumann tidak pernah mengklaim bahwa stigma itu tidak ada. Bahkan Dr. Martini yang dikutip Pastor Holmes dalam bukunya sendiri menggambarkan stigma tersebut. Saya membaca deskripsinya. Luka di tangan tampak seperti kerak merah tua, sebesar koin dip. Phoenix. Namun bukan seperti kerak yang benar-benar kering, tetapi permukaannya lebih mirip dengan konfigurasi dari sebuah raspberry. Pinggiran kerak ini mengkilap dan sedikit lembab, sekitar lebar 1,3 cm. Halo kulit berkilau di luar mana hanya ada satu lapisan kulit. Sebuah nuansa kemerahan hanya bisa dilihat melalui kontrasnya dengan pucatnya sisa kulit. Singkatnya, penolakan Pastor Holmes benar-benar tidak dapat dipahami, tetapi terutama absurd. Kata Edmond Boniface, tak ingkari menara Eiffel sebab belum melihatnya. Atau ledakan Hiroshima karena kita tidak menyaksikannya.
Selama ini baik Pierre maupun Therese Neumann benar-benar ada, saya tertawa, tapi mungkin ada yang melakukannya. Singkatnya, Pastor Omes menetapkan laporan Martini di Jumat Agung 1938. Jadi orang mengatakan Martini datang pada hari Jumat Agung dan itu bukti Therese tidak berdarah. Seperti selama apa seharusnya menjadi ekstase terbesarnya tahun ini, kecuali kesalahan besar. Karena Dr. Martini datang 10 tahun sebelumnya, 22-23 Maret 1928. Pemeriksaan itu tidak terjadi pada hari Jumat Agung. Ada kesalahan lain masih beredar hingga hari ini. Karena buku Pastor Omes yang saya ingatkan telah memperkenalkan laporan Martini seperti fakta bahwa Komisi Episkopal, Hierarki Katolik, mendiagnosis histeria dan bukan tugas mereka untuk melakukannya, atau fakta bahwa Dr. Deporé Madejski yang menulis buku melawan Therese Neumann, dari laporan itu Martini adalah seorang psikiater yang juga salah, dia adalah dokter militer. Kita tidak akan membahas semua kesalahan inti permasalahan menurut Dr. Martini, karena pada akhirnya itulah yang penting. Di awal catatannya dia menulis, gadis muda itu menerima kami. Dia berbicara dan menjawab dengan sederhana. Dia berbicara dengan kami tanpa tanda berpura-pura. Dia menjawab pertanyaan dengan sederhana, tanpa mengklaim prestasi khusus untuk dirinya. Percakapan juga beralih ke kebiasaannya sendiri. Dia berbicara dengan kegembiraan tentang burung dan alam. Dia berperilaku sehingga kita harus menganggap kunjungan ini terasa cukup luar biasa baginya. Kemudian ekstase dimulai. Mencatat luka di tangan kiri tertutup sedikit darah. Banyak darah di tangan kiri. Wajahnya sekarang seluruhnya tertutup. Kain penutup kepala itu basah dengan cairan darah. Dia memang mengakui adanya sejumlah besar darah, tetapi sebenarnya dia merasa kecewa karena dia tidak melihat darah keluar langsung dari epidermis stigma. Memang dia tinggal beberapa jam saja di dekat Therese dan kadang-kadang harus pergi untuk beristirahat, sehingga kehilangan kesempatan untuk melihat darah keluar. Dia mencatat, jadi saya tidak dapat menemukan bukti apapun tentang keluarnya darah secara spontan dari kulit. Di akhir laporannya, dia mengemukakan hipotesis tentang penipuan, lalu menyimpulkan, saya sendiri sama sekali tidak yakin bahwa itu benar. Pemikiran saya hanya ingin menunjukkan bahwa untuk alasan psikologis, kita tidak boleh mengecualikan kemungkinan adanya penipuan yang penuh devosi. Pertama-tama, kita melihat kita jauh dari penggunaan yang diinginkan beberapa orang untuk laporan ini. Ketika beberapa orang mengatakan laporan Martini menyatakan Therese adalah seorang mistikus palsu, mereka perlu diingatkan. Pertama, laporan Martini bukanlah sebuah laporan, hanya beberapa baris dari yang mengamati Therese. Kedua, Martini sendiri mengambil langkah hati-hati meskipun menyebutkan kemungkinan penipuan, frustrasi, tidak melihat darah. Dia menegaskan bahwa dia sendiri tidak yakin. Namun, apakah mungkin Therese Neumann adalah seorang penipu? Ya, tetapi itu berarti setiap ekstase orang tuanya dibantu pastor mengorbankan di ruangan sebelah sesuai dengan kebutuhan. Pendarahan yang dipalsukan, yang sering berlangsung 12-14 jam, beberapa hewan peliharaan, ayam, kelinci, bebek, dan lain-lain, untuk mengumpulkan darah segar dan mengoleskannya pada stigma Therese, tepat pada saat para pengunjung membelakangi. Secara rahasia yang memungkinkan darah terus mengalir setelah diaplikasikan. Martini memang tidak membantah bahwa dia melihat darah mengalir, tetapi yang dia inginkan adalah bukti keluarnya darah secara spontan dari kulit. Dr. R. Inek, seorang ahli bedah Ceko, sangat paham tentang bagaimana darah mengalir dan membeku. Juga memiliki kesempatan untuk mengamati ekstase Therese Neumann. Dan baginya, tidak ada keraguan penipuan itu tidak mungkin. Dia menjelaskan sambil mengomentari teks Martini, tidak mungkin menipu ahli bedah berpengalaman. Darah mulai membeku tidak lama setelah keluar dari pembuluh. Dan kita mengamati beberapa menit, aliran darah terus-menerus, sulit untuk berpikir bahwa itu berasal dari penipuan. Itulah disayangkan sangat ilmuwan top membiarkan dirinya terpengaruh berpikir seperti itu. Dan bahkan membicarakan kemungkinan adanya penipuan hanya karena fakta bahwa dia telah memukul bahwa darah di mata dan pada stigma Therese Neumann selalu lebih banyak setiap kali dia kembali kepadanya setelah jeda. Sangat disayangkan dia tidak memberikan penjelasan rinci pernyataan semacam itu. Ilmu yang diungkapkan setengah-setengah bukanlah ilmu. Itulah sebabnya jika kita curiga, kita harus hanya mengulangi kunjungan tersebut sebanyak yang diperlukan untuk melihat dengan jelas. Karena darah, cairan berharga dari darah manusia, dia dalam hal apapun memungkinkan untuk dengan mudah melakukan penipuan, terutama ketika harus mengalir. Jadi apakah Therese Neumann telah mengambil banyak darah? Itu tidak mungkin darah menstruasi karena Therese tidak haid lagi. Seandainya itu disimpan di bawah tempat tidur dalam sebuah pot, itu pasti sudah membeku sejak lama. Artinya tidak dapat digunakan kecuali Therese Neumann punya cadangan darah untuk ditransfusikan 10 tahun lalu, ditemukan 3 atau 4 tahun lalu. Singkatnya, seperti yang dikatakan Edmond Boniface, kasus Connors Root berlangsung selama sepertiga abad.
kita tidak bisa menyelesaikannya 30 baris. Nah sekarang, jika Anda ingin mendapatkan laporan kali ini tentang stigma Therese Neumann, mari kita mulai karena sangat banyak dokter yang datang untuk mempelajari kasus Therese selama lebih dari 30 tahun. Untuk memulai, semua berbeda dengan Martini, telah dapat melihat darah keluar dari stigma di depan mereka, akan memberikan beberapa contoh. Kita memiliki Profesor Papsman yang menyatakan tahun 1929 tentang stigma ini, telah mengamatinya beberapa kali dari hari Kamis hingga sore hari Jumat tanpa henti. Saya bahkan melihat luka awalnya utuh dan tertutup oleh kulit yang sangat tipis di punggung tangan. Kemudian kulit itu pecah dan darah bisa keluar dari luka. Ada juga Dr. Fröhlich yang pada 15 April 1943 menghabiskan 5 jam di depan tempat tidur Therese. Tanpa mengalihkan pandangan darinya, sekejap telah dapat mengamati dari dekat pendarahan spontan dari stigma. Kita juga memiliki Dr. Gerlich, seorang Protestan yang secara terbuka mengaku mengungkap penipuan Katolik di Königsruth, mempelajari stigma Therese pada 5 dan 6 April 1948, atau 2 minggu di Martigny. Dia mencatat dalam pengamatannya. Pada siang 25, di jam saya memperhatikan air mata mengisi matanya saat penglihatan doa pertama Kristus. Pada siang hari 40, saat penglihatan doa kedua, darah mengalir dari matanya aliran tipis di bawah bulu mata kelopak mata bagian bawah. Pada siang hari 45, dalam keadaan antara, aliran darah menjadi lebih kental. Pada pukul 12.51, saat penglihatan doa ketiga, setetes darah segar dan merah mengalir di pipi dari dalam mata. Saya telah mengamati fenomena itu menerangi wajahnya menggunakan lampu senter dari jarak 20 minato sempiti. Sementara mata saya berada pada jarak sama dengan matanya, karena saya mengamati sejak 9.30. Persiapan penyebab pendarahan di mata tidak mungkin terlewatkan. Tetesan darah pertama mengalir mengancam jatuh ke mulut Therese. Jika itu terjadi, Therese berisiko mengalami serangan tercekik. Itulah mereka harus hapus air mata. Karena tidak ada kain di kamar, saya segera memberikan kepada ibunya. Beberapa waktu sebelumnya di kamar, sebuah sapu tangan bersih digunakannya untuk menyeka darah. Di Institut Medis Universitas Munich, Mr. Profesor Merkel, siapa saya menyerahkan sapu tangan ternoda tuan? Profesor Balkur telah memeriksa sapu tangan ini pada 31 Oktober perhatian besar. Setelah penjelasan mereka, darah yang membasahi sapu tangan itu pasti darah manusia. Kita juga memiliki Dr. Prancis Fitri yang telah bersaksi bahwa pendarahan yang melimpah secara spontan dari tubuhnya dan di tepi konjungtiva bagian bawah. Darah mengalir perlahan, sudah selama berjam-jam dalam 2 aliran yang lebar sekitar 2 cm. Ini adalah darah segar berwarna merah geranium dan mengalir di leher hingga ke dada. Stigma di jantung yang tertutup oleh lapisan tebal gas di bawah gaun tidur telah tembus oleh darah, perban dan baju tidur. Selalu ada darah segar merah yang keluar. Noda darah merah di baju tidurnya sebesar telapak tangan pria. Saya cukup dekat dengan stigmatisasi untuk melihat bahwa itu bukanlah cairan serosa berdarah, tetapi darah segar arteri. Kita juga memiliki Dr. Jan Steiner, Radlow, atau Richard Kaur yang telah menjelaskan secara langsung dalam laporan mereka bahwa stigma telah berdarah di depan mereka dan tidak bisa dijelaskan asal alami. Bahkan Profesor Ewald sendiri dari Universitas Erlangen telah diyakinkan bahwa dia telah mempelajari kasus ini selama bertahun-tahun, harus diakui sejak 1927 dalam jurnal medis mingguan Munich nomor 46 bahwa permulaan pendarahan yang spontan telah diamati oleh beberapa dokter dengan cara yang tak terbantahkan, bahkan dengan kaca pembesar. Jumlah darah itu sulit sekali berasal dari intervensi buatan. Cairan darah dan serosa yang mengalir dari stigma di jantung itu sulit dihasilkan dari luka yang dibuat secara buatan. Sebenarnya saya bisa terus membacakan kepada Anda kesaksian dari dokter-dokter selama berjam-jam dan saya tidak berlebihan. Saya memiliki hampir 1.500 halaman fakta terdokumentasi kasus Therese Neumann. Mereka ingin menggali lebih dalam, cantumkan sumber di deskripsi. Buku terbaik tentang topik ini adalah buku ini. Jika kita benar-benar mencari kebenaran, kita tidak bisa melakukan cherry picking. Cherry picking itu adalah memilih hanya data yang kita anggap menarik, tetapi yang justru dibantah oleh sejumlah fakta yang lebih besar. Mereka yang menyebutkan laporan Martini di tengah semua pernyataan dokter lainnya yang sepakat satu sama lain melakukan cherry picking yang menunjukkan niat buruk yang jelas. Singkatnya, untuk merangkum, semua dokter yang mengenal Therese Neumann, baik yang skeptis di awal maupun tidak, sepakat bahwa stigmata ini adalah asli. Kecuali satu, Martini, yang hanya tinggal beberapa jam dan bahkan tidak menghasilkan laporan lengkap, berbeda dengan banyak rekan-rekannya. Memilih versinya sendiri daripada versi orang lain percaya bumi datar. Karena seorang ilmuwan pernah mengatakan bertentangan dengan seluruh komunitas ilmiah, jadi harus diakui bahwa setelah itu ada dokter-dokter lain seperti Nazigi, Deutsch, atau Joseph Mari menyatakan mereka berpikir kasus Therese Neumann adalah penipuan, tapi mereka tidak pernah bertemu Therese, mereka menulis lama setelahnya tanpa mengenalnya. Dan saya ulangi bahwa semua dokter yang bertemu Therese Neumann, yang jumlahnya puluhan kecuali Martini, sepakat
Perlu disebutkan bahwa selain stigmata, Teres mengeluarkan air mata darah. Dari sudut pandang fisiologis, air mata darah ini tidak dapat dijelaskan dokter stigmata. Memang tidak ada satupun dari banyak pemeriksaan medis yang dilakukan yang dapat mendeteksi yang paling mikroskopis. Erosi konjungtiva atau kelopak mata Teres, jika segera dicuci, sekali ekstase berakhir, tetap utuh. Normal. Singkatnya, hipotesis tentang penipuan tampak sepenuhnya gila. Untuk merangkum, jika penipuan, kita percaya stigmata Teres Neumann adalah luka yang dia buat sendiri. Buatlah sendiri, kita akan membuatnya berdarah pada Jumaat di jam yang diinginkan, lalu segera mencegahnya berdarah untuk memulai lagi pada Jumaat berikutnya, tanpa batas. Dan itu selama 36 tahun, di depan puluhan bahkan ratusan ribu saksi yang mengunjunginya sepanjang hidupnya, sambil mengambil banyak langkah luka-luka buatan yang terkenal ini tidak semakin parah, tidak terinfeksi. Mereka tidak membesar, tidak menyusut, dan juga tidak kehilangan bentuk geometrisnya ketat. Dan sambil mempertahankan tekstur khas seolah-olah dibuat oleh Teres atau CZ, kita tidak tahu bagaimana. Karena stigmata Teres Neumann di luar ekstase yang menyakitkan, bukanlah luka sembuh biasa. Mereka sedikit menonjol di kulit dan dilapisi semacam membran merah, coklat gelap, transparan yang secara bertahap membengkak seiring dengan berjalannya visi yang menyakitkan, hingga mengeluarkan darah kembali normal lagi tanpa sedikit pun erosi setelah ekstase berakhir. Kita bisa mengakui bahwa seorang penipu bisa membuat dirinya sendiri beberapa luka sementara, dan lagi sudah cukup tidak terbayangkan bahwa dia bisa membuatnya persis dengan dimensi dan bentuk geometris yang sama di tempat-tempat tertentu di permukaan luar dan dalam kedua tangan dan kedua kaki. Tapi mari kita anggap bahwa dia bisa menutupi luka-lukanya dengan membran karakteristik yang sama yang menutupi luka-luka Teres Neumann. Oke, serius, siapa kita akan meyakinkan penipu yang diduga itu sesuai keinginannya? Membuat lukanya berdarah artifisial atau menghentikannya berdarah dan merawatnya agar tetap identik selama 36 tahun? Atau bahkan hanya selama beberapa minggu? Saya merasa terhina menjawab teori-teori yang tidak masuk akal. Tapi kalau tidak, saya pasti mendapatkan komentar mengusulkan hipotesis ini. Dengan cepat, saya tetap ingin menjawab tuduhan histeria. Saya sudah menunjukkan, dan akal sehat membuktikannya, pikiran tidak bisa menghasilkan lubang-lubang simetris di kulit. Seperti yang dialami Teres dan mengeluarkan darah banyak selama lebih dari 12 jam. Jum selama 36 tahun. Namun beberapa orang seperti Profesor Ewald Atheis di depan mengakui bahwa stigmata bukanlah penipuan atau disebabkan oleh penyiksaan diri, telah mengeluarkan penjelasan tentang histeria. Tapi sejujurnya ini agak mudah. Seperti yang dikatakan Ernest Charcot-Lassalle, neurolog psikiater, histeria adalah keranjang tempat kita melemparkan kertas-kertas yang tidak benar. Dr. Seidle mengeluarkan sertifikat histeria pada 27 Februari 1920 setelah bertemu Teres Neumann. Namun, setelah mempelajari lebih dalam kasusnya di tahun-tahun berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah salah dan mengubah diagnosanya yang kemudian dia sesali. Dia akan menyatakan beberapa orang bicara soal dupri yang lain, soal imajinasi. Tidak ada benar dari itu. Semua. Harga tidak relevan. Saya tak akan membicarakan dia lagi karena dia mengorganisir eksperimen mengamati Teres Neumann selama 14 hari dan malam tanpa henti, memastikan dia tak makan, minum. Jadi berlanggananlah, tidak ketinggalan. Itu harus dikatakan jelas. Teres tidak memiliki sifat histeris. Profesor Hubert Urban, Direktur Klinik Neuropsikiatri di Universitas Innsbruck, Austria, pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Teres Neumann. Dia menjelaskan lebih lanjut. Dari sudut pandang psikologis, dikatakan Teres Neumann adalah kebalikan dari seorang histeris. Dia memang yang terpenting langsung terbuka, jujur. Meskipun kebenciannya terhadap kebohongan tidak legendaris, kita akan segera menyadarinya. Dengan berbicara sederhana dengannya, menanyakan kepada keluarganya. Di dalam dirinya tidak ada yang buatan, tidak ada sikap, tidak ada kepura-puraan, tidak ada jejak kesombongan atau sekadar keanggunan feminin. Tidak ada kesombongan, tidak ada gejala kebanggaan atau bahkan kepuasan terhadap dirinya sendiri. Terutama, tidak ada yang bersifat seksual, baik dalam ucapan, sikap maupun perilakunya. Juga tidak ada jejak infantilisme yang dipaksakan. Jika Teres Neumann histeris, dia akan menjadi kebalikan dari apa yang saya katakan. Dia bukan satu yang memberikan diagnosis ini. Sekali lagi, selain Martini dan beberapa dokter yang berani memberikan diagnosis dari jauh tanpa pernah bertemu Teres, semua akan sepakat bahwa dia bukan seorang histeris. Jangan lupakan bahwa Teres mengalami fenomena mistis. Seperti saya katakan, jika benar bahwa dia tidak makan atau minum selama 35 tahun, penyelidikan berikutnya tidak bisa dijelaskan oleh histeris. Saya bilang ingat stigmanya dipertahankan selama 35 tahun. Namun sebuah luka biasanya akan sembuh dan menutup setelah hanya beberapa bulan paling lama. Bagi Teres, selain beberapa variasi warna, tidak ada perubahan bertahun-tahun. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Profesor Jean Lermite pada bulan April 1936, jika kita dapat mereproduksi memar kulit hanya dengan sugesti murni, maka kita masih harus menciptakan memar yang simetris.
yang menghasilkan luka yang bertahan lama, tahan terhadap infeksi selama mereka ada dan lambat untuk sembuh. Fakta sederhana sendiri menunjukkan ketahanan stigma yang ada, waktu. Sama tidak dijelaskan oleh ilmu pengetahuan saat ini. Singkatnya, Dr. Joseph Closa, seorang dokter kimia tertarik dengan kasus Therese Neumann, telah memulai untuk menyusun sebuah tesis besar mengenai Therese Neumann, diterbitkan pada tahun 1974. Dia mengumpulkan laporan medis, kesimpulan dari dokter, resep, bahkan yang tidak pernah dikeluarkan untuk Therese Neumann selama hidupnya. Setelah menyelidiki tanpa prasangka di awal, kesimpulan dokter ini adalah bahwa keaslian stigma Therese Neumann menjadi sebuah kenyataan yang jelas. Tapi saya membiarkan Anda membentuk pendapat Anda sendiri. Anda bisa beritahu saya di komentar pendapat Anda. Ada hal mengesankan untuk ditunjukkan sebelum video ini berakhir, namun saya harus menjawab pertanyaan penting. Seringkali stigma mistikus di telapak tangan mereka, ada yang bilang seharusnya lebih rendah, di pergelangan tangan agar sesuai dengan tanda-tanda penyaliban Yesus. Memang, selama berabad-abad pada lukisan atau patung, lubang-lubang penyaliban digambarkan di telapak tangan Yesus. Pada tahun 1901, seorang dokter Prancis, Dr. Pierre Barbet, ingin menyelidiki hal itu. Dia mereproduksi penyaliban pada sebuah mayat dan menyadari bahwa paku di telapak tangan tidak bisa menahan berat tubuh manusia tanpa tangan-tangannya robek. Ya maaf, ini agak menyeramkan. Dia kemudian menyimpulkan bahwa paku-paku penyaliban ditancapkan di ruang destro, di pergelangan tangan, di sini, dan bukan di telapak tangan. Sejak itu hipotesisnya diadopsi luas, di surat kabar dokumenter di internet dan lain-lain. Dan itu diterima secara umum. Oleh umum, hipotesisnya tampaknya sesuai dengan tanda-tanda pada kain kafan Turin yang mungkin adalah Yesus akan dibahas dalam penyelidikan khusus. Jika Anda belum melakukannya, terima kasih sebelumnya telah berlangganan dan mendukung pekerjaan saya. Anda yakin tidak akan melewatkan penyelidikan ini. Tapi kita bisa menjawab dua hal untuk komentar ini. Stigma harus di pergelangan tangan, bukan di telapak tangan. Pertama-tama, bahkan jika hipotesis Profesor Barbet itu benar, itu tidak mengurangi kebenaran fenomena mistis ini. Manifestasi supranatural Tuhan, jika Dia yang bertindak, dan itulah yang sedang kita lihat dalam penyelidikan ini, juga terdiri dari apa adanya manusia. Misalnya, beberapa peramal melihat batu itu muncul sesuai dengan apa yang mereka pikirkan tentang penampilannya. Di Afrika, seperti di Kibeo, Rwanda, pada tahun 1981, batu itu muncul berwarna hitam. Di Guadalupe, Meksiko, penampakan Maria pada tahun 1531 telah terintegrasi dalam tradisi Aztec. Penyelidikan terakhir saya membahas hal itu, silakan lihat jika belum dilakukan. Orang Kristen juga percaya, misalnya, bahwa Tuhan menginspirasi Alkitab, tapi melalui manusia yang jadi memasukkan gaya sastra mereka sendiri, jejak manusia mereka sendiri. Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Stigma hanyalah tanda spiritual, melambangkan manifestasi dari partisipasi mendalam sebuah jiwa dalam penderitaan Kristus. Jadi lokasi mereka tidak perlu persis sesuai dengan luka fisik, seperti yang mungkin terjadi saat penyaliban dengan lebih tepat. Selama berabad, orang percaya tanda-tanda penyaliban ada di telapak tangan. Mungkin Tuhan menghormati kepercayaan ini dan memberikan tanda-tanda sesuai dengan kepercayaan ini. Tidak menghalangi bahwa itu baik. Tuhan memberikan tanda. Seperti mengatakan dunia diciptakan 7 hari karena tertulis di Alkitab. Tidak. Harus bisa membaca bahasa alegoris baris-baris dan tidak boleh menempatkan tanda simbolis pada level yang sama. Seperti stigma dan realitas sejarah. Baiklah, ingatlah ini dengan baik. Tapi, terutama. Atau kedua, sebenarnya ada kemungkinan besar bahwa hipotesis Dr. Pierre Barbet itu salah. Pierre Barbet selama pengalamannya tetap fokus pada fakta bahwa paku yang dia letakkan di telapak tangan itu sebenarnya tidak bisa menahan berat tubuh. Tapi dia tidak mencoba menempatkan paku di tempat lain di telapak tangan. Dia berasumsi bahwa paku tidak bisa diletakkan dimanapun di telapak tangan dan harus diletakkan di pergelangan tangan. Jadi dia tidak benar-benar menyelesaikan eksperimennya dan studi lain mungkin akan membantahnya kemudian. Nah, itulah yang terjadi. Meskipun masyarakat mengakui hipotesis Pierre Barbet, perdebatan tentang lokasi tepat dari paku berlanjut sejak tahun 30-an. Jadi teolog Jerman Joseph Blinzler sejak 1959 dalam bukunya Proses Yesus mengumpulkan dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa pada zaman Yesus ada pria yang disalibkan dengan paku di telapak tangan bahkan tanpa adanya tali penyangga. Tapi Frederick Zugib akan memberikan titik akhir pada perdebatan besar ini. Setidaknya kalangan akademis membuktikan paku bisa ditanam di telapak tangan Barbet, dokter forensik, dokter anatomi manusia yang telah berpraktik di New York selama lebih dari 30 tahun. Dalam karyanya The Cross and the Shroud pada tahun 1948, dia menjelaskan eksperimen yang jauh lebih rinci yang dia lakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia memiliki teknologi yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan Barbet. Terutama teori Pierre Barbet telah diterima semua orang karena konon itu sangat cocok dengan keringat Turin.
Namun Zoguibe telah menunjukkan setidaknya dua hal yang tidak sesuai antara teori Barbe dan keringat. Pertama-tama, sebuah paku yang diletakkan di ruang desto akan terlalu jauh dari sisi jari kelingking tangan untuk sesuai dengan luka di keringat. Kedua, paku yang diletakkan di ruang desto kemungkinan besar akan melewatkan saraf median. Jadi tentunya pasti ada alasan lain mengapa ibu jari tidak terlihat di keringat. Dan dengan melakukan eksperimen pada beberapa mayat, Zoguibe telah menunjukkan bahwa paku bisa diletakkan melalui telapak tangan di ruang tulang antara tulang penyangga jari telunjuk dan jari tengah serta tulang-tulang kecil yang terletak tepat di bawahnya. Dan ini tanpa mematahkan salah satu tulang. Sebuah paku diletakkan di ruang ini akan keluar, melewati telapak tangan ke punggung tangan, di tempat di mana luka digambarkan pada keringat. Sama seperti Barbe menyimpulkan bahwa sebuah paku di tulang dapat menahan berat badan tubuh. Zoguibe telah menunjukkan melalui eksperimennya bahwa ruang tulang yang dia temukan juga bisa menahan berat badan tubuh. Dan tanpa tali penyangga, ruang diusulkan oleh Zoguibe juga lebih konsisten dengan luka di keringat. Dia juga menjelaskan mengapa ibu jari tidak ada di keringat. Semua ini sedikit rumit. Saya akan memberikan tautan di deskripsi untuk tahu lebih. Hari ini banyak orang sama sekali tidak menyadari bahwa hipotesis Pierre Barbe kemungkinan besar salah, atau setidaknya sama mungkin dan lebih sesuai dengan keringat bahwa Yesus telah disalibkan di telapak tangan. Tapi kita sudah sering mengulang hipotesis Barbe sehingga hipotesis mengakar dan sulit dilupakan. Saya bersenang-senang menjelajahi banyak buku tentang penderitaan Kristus. Dan bahkan dalam ensiklopedia yang megah, Kematian Sang Mesias, buku referensi tentang penderitaan Yesus terdiri dari 100 halaman. Dan di halaman 1045 jawab, Membron mengatakan kepada kita bahwa paku di telapak tangan tidak akan mampu menahan berat tubuh dan akan merobeknya. Di sana dia hanya mengulangi hipotesis Pierre Barbe yang sebenarnya telah dibuktikan salah oleh Zoguibe, meski tidak banyak orang yang tampaknya menyadarinya. Jadi memang benar bahwa pada tahun 2019 sebuah studi ilmiah yang lebih mendalam menunjukkan kemungkinan Yesus disalibkan di pergelangan tangan. Jiwa yang sensitif tutup mata, beberapa gambar mungkin sedikit mengganggu. Tapi begitu studi ini tidak terbantahkan hipotesis Zoguibe yang juga dapat berhasil seperti yang diakui penelitian yang sama. Singkatnya, penelitian hanya mengatakan mungkin menurut mereka Yesus disalibkan di pergelangan tangan. Tapi itu mungkin, bukan pasti. Kita tidak bisa mengemukakan ini untuk membantah stigma. Kini Anda punya dua respon untuk diberikan kepada mereka. Anggap stigma patut ada di pergelangan tangan. Hadiah. Untuk misteri tak terjelaskan ke-14 kita, saya telah menyiapkan sedikit kumpulan acak dari beberapa kasus terkenal dari para stigmatis dalam sejarah. Antara abad ke-13 dan 1894 tercatat tidak kurang dari 350 stigmatis. Anda duga saya tidak bisa bahas semua kasus ini. Saya telah memilih yang paling menarik, yang paling mengganggu kadang-kadang. Yang pertama, stigmatis yang masuk dalam sejarah adalah Santo Franciscus dari Assisi yang meninggal pada tahun 1276. Baiklah, terlalu kuno. Tapi untuk kasus-kasus lama yang sudah berabad-abad, metode sejarah memastikan ini terkonfirmasi atau tidak. Dan untuk Franciscus, kita memiliki pernyataan dari banyak saksi yang tampaknya saling cocok. Misalnya Thomas de Celano mengenal Franciscus dari Assisi dan berusaha menulis kehidupannya. Atau hari ini, seperti yang dijelaskan oleh Damien Fourier, seorang ahli tentang Santo Franciscus, sebagian besar sejarawan mengakui Thomas de Celano seorang pria kredibel, jujur, dan cerdas mengandalkan kesaksian mata atau telinga untuk menceritakan kehidupan Franciscus. Dan inilah ditulis Thomas de Celano biografi Franciscus. Bersahabat dengannya, tangan dan kakinya tampak seperti tertusuk di tengah oleh paku. Tanda-tandanya berbentuk bulat dalam tangan dan panjang luar. Beberapa potongan kecil daging tampak seperti ujung paku bengkok dan melengkung ke belakang, menonjol dari sisa daging. Selain itu, sisi kanannya telah ditusuk oleh sebuah tombak, dilalui oleh sebuah bekas luka, dan sering mengeluarkan darah. Jaket dan celananya berkali-kali dibasahi oleh darah itu. Kenal kita, saya tahu kita lebih suka kasus yang lebih baru. Saya juga tidak akan bahas Santa Catherine, Santa Rita, di mana stigma tersebut diamati oleh seluruh orang. Tidak bagi mereka terstigma dalam sejarah. Tidak, saya justru akan memberikan 2 atau 3 contoh kasus lainnya mulai dari abad ke-19 yang bisa dipantau dengan dekat oleh berbagai dokter. Tapi sebelumnya, ketahuilah bahwa jika Anda ingin menemukan ratusan kasus dan menggali lebih dalam, ada proyek hebat. 1000 alasan untuk percaya buktikan ada lebih dari 1000 alasan untuk percaya dalam iman Kristen. Seri mukjizat ini kita berhenti pada 100 kasus, tapi kita bisa pergi jauh lebih dalam. Situs kami 1000 alasan untuk percaya, mengembangkan lebih 500 argumen yang mencolok mendukung iman Kristen.
dan tidak berniat berhenti. Di antara argumen-argumen ini, kita menemukan mukjizat oleh ratusan. Anda juga bisa berlangganan buletin 1000 alasan untuk menerima argumen-argumen langsung melalui email. Anda akan melihat argumen-argumen mengesankan seperti yang saya bicarakan sungguh bisa dihitung dengan ratusan. Jadi itu tidak berlebihan. Jadi tadi Anda lihat saya bisa pergi ke semua alasan. Saya mengelompokkan berdasarkan tema membahas tentang stigma. Kami sudah menulis 10 artikel berkualitas. Jadi saya bisa menemukan di sini, Anda bisa menemukan seorang stigmatis baru, sangat baru karena berasal dari abad ke-21. Jadi kita menyadari ini adalah seorang wanita Maria dipantau tim medis. Kita bisa menemukan banyak hal dalam artikel tersebut, ada resources untuk, saya akan menaruh sedikit tautan di deskripsi. Jadi, izinkan saya memperkenalkan beberapa kasus stigmatis terbaru dan terkonfirmasi. Kita memiliki kasus Marie Domenica Lazzari, wanita Italia meninggal 1848, terima stigma tahun 1835. Kasusnya menarik perhatian. Ilmuwan, termasuk dokter utama rumah sakit dan militer, Dr. Leonardo Klosch, yang mempelajari fenomena ini dan menerbitkan laporan dalam Annales Universelles de Medicine pada tahun 1837, di mana dia mengakui tidak menemukan jejak penipuan atau kecurangan. Kemudian dengan kolaborasi Dr. Antonio Fais dari Universitas Padre, dia memperkenalkan kasus ini lebih luas kepada rekan-rekannya di seluruh Italia. Para ilmuwan mempelajari kasus selama kongres di Napoli 1845, Genoa 1846, Venesia 1847. Hal yang mengejutkan, laporan terakhir menunjukkan bahwa darah sering mengalir dari kaki ke atas. Bertentangan dengan semua hukum fisika, ini bisa terlihat benar-benar gila. Tapi ini juga ditemukan pada stigmatis lainnya, seperti Helen de Bolawata, gadis Sri Lanka meninggal di 1931, tentang mana? Menurut laporan medis, aliran darah yang keluar dari luka di tangan dan kaki mengambil jalur melawan hukum gravitasi, mengalir dari punggung kaki hingga ke jari kaki dan dari tangan hingga ke siku. Kesimpulan dari penyelidikan sebenarnya sangat jelas. Saya akan membacakan kepada Anda sebuah kutipan dari surat dari Pendeta Maria tertanggal 12 Mei 1872. Kami telah melakukan penyelidikan menyeluruh. Setelah menahan gadis muda ini di biara Curunegala selama beberapa minggu, saya tidak dapat menemukannya. Apakah ada penipuan atau alasan untuk meragukan ketulusannya? Stigma pada orang terstigma sering disertai fenomena supranatural lainnya yang tak dipahami, seperti aliran melawan gravitasi dan bau bunga misterius. Fenomena cahaya, ketidakberdayaan untuk makan, penglihatan Yesus, Maria, banyak hal lain belum saya ceritakan. Tapi menjadi subjek penyelidikan lain. Mau ngomong tentang visi, Anne-Catherine Emmerich adalah stigmatis terkenal abad 19, merevisi sebagian besar kehidupan Yesus. Sekali lagi, meskipun hari ini tidak ada yang membicarakannya, keaslian stigma wanita Jerman ini tidak diperdebatkan. Semua dimulai 25 November 1812 hari Santo Katarina ketika sebuah salib berdarah muncul di dadanya. Pada 29 Desember, luka di tangan, kaki, sisi kanan muncul. Anne-Catherine mencoba menyembunyikan lukanya, tidak ingin diperhatikan. Tapi akhirnya terungkap 2 bulan kemudian orang terdekat. Segera, Vikaris Jenderal Drost yang bertanggung jawab atas keuskupan memerintahkan penyelidikan yang dilakukan dengan ketelitian. Demi transparansi, Drost memberikan akses bebas kepada beberapa dokter untuk melihat pasien. Pada akhir penyelidikan ditetapkan bahwa tidak ada penipuan. Luka-luka tersebut tak merespons pengobatan, terisolasi perban tersegel, tetap mengeluarkan darah spontan. Mengenai yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketidakmampuan makan Anne-Catherine, dia telah diawasi siang dan malam tanpa henti selama lebih dari seminggu. Para praktisi, baik Katolik, Protestan atau non-Kristen yang telah memeriksa stigmatis dengan leluasa, semuanya sepakat. Fakta-fakta ini tidak dapat dijelaskan alami. Beberapa tahun berlalu seorang ahli kimia Bordeaux dari Munster menyaksikan stigmatis ini memverifikasi fakta yang dia temukan dan anggap besar. Dia tidak diutus oleh siapapun penyelidikan. Jadi Anne-Catherine menolak, dia bukanlah objek yang bisa diamati bebas. Tapi Bordeaux sih mungkin merasa frustrasi, bahkan tanpa pernah memeriksa luka-lukanya. Jadi muncul artikel yang menuduh Anne-Catherine 1817 menuduhnya penipu, mengingatkan pada kasus Therese Neumann, di mana dokter-dokter menolak hal-hal supernatural, mengorbankan akal sehat. Sebuah penilaian jauh. Semua ini karena mereka menolak hal-hal supernatural, meskipun mengorbankan akal sehat dan pemikiran kritis. Sayangnya, para anti-Katolik dengan senang hati akan menyebarkan artikel Bordeaux yang menghebohkan itu kemana-mana. Semua ini sampai ke telinga-telinga tinggi. Dan Kementerian Dalam Negeri akhirnya ingin mencari tahu tentang terkenal ini, Anne-Catherine Emmerich. Sebuah penyelidikan lain diminta dilakukan oleh pihak berwenang sipil kali ini. Penyelidikan dipimpin Prefek Berninghausen berlangsung 3 dan 29 Agustus 1819. Komisi medis terdiri dari 6 dokter, seorang apoteker, wali kota Dulmen, dan seorang perawat yang terkenal karena kerahasiaan dan profesionalismenya. Perintahnya jelas,
pelajari yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketidakadaan makanan dan stigma pendarahan mingguan mereka. Saya melewatkan detailnya, tapi singkatnya, komisi mengakui tidak ada penipuan dan AC Emmerich tidak menganiaya dirinya sendiri dengan stigma. Tentu saja saya akan mencantumkan semua sumber di deskripsi. Untuk yang ingin mendalami, ada juga buletin investigasi edifiant.fr yang sangat rekomendasikan mengirimkan laporan setiap bulan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan iman Katolik. Dan mulai abad ke-19, ada banyak kasus stigmatis yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dengan cara yang rasional. Masalahnya adalah, sebenarnya ada banyak sekali. Dalam penyelidikan ini saya sengaja tidak membahas Padre Pio. Meninggal pada tahun 1968. Stigmatis paling terkenal dalam sejarah. Saya akan melakukan penyelidikan kasusnya. Langganan lah, jadi Anda pasti bisa melihatnya. Tapi mungkin melakukan menyelidiki para stigmatis tanpa membicarakan Padre Pio tampak tidak ada habisnya. Nah, ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ada begitu banyak kasus lain tidak dikenal, padahal seharusnya lebih dikenal. Di abad ke-20 kita masih memiliki kasus-kasus yang sangat terjamin dari Therese, Hélène, Higginson, Ole Maria Bawardi, Gemma Galgani, Edwige Carboni, Marie-Rose Ferron, Sister Rumolda, dan Hélène Aiello. Saya bisa melakukan penyelidikan tentang stigma wanita yang baru saja saya bicarakan. Maria Luisa Zangaro, stigmatis dari Spanyol, meninggal 1954. Ekstase berdarahnya telah dipelajari secara mendalam. Seperti biasa, fenomena mistik menakjubkan terbatas pada stigmata, kejelasan, menghilang, bilokasi, bau menyenangkan materialisasi objek, pengeluaran api dari mulut, dan bahkan serangan demonik yang sering dialami oleh Suster Maria Luisa Zangaro. Ya, menurutku semua orang ini tidak begitu berarti untukmu, namun jumlahnya banyak sekali. Dan begitu banyak mistikus Katolik yang benar-benar menantang ilmu pengetahuan sepenuhnya. Begitu kita menggali sedikit, kita menyadari bahwa dokumentasinya sangat melimpah. Ini sangat mencengangkan. Kita sadar hanya hipotesis mistis dan kebenaran iman Katolik yang menjelaskan semua fakta dan menjelaskannya dengan sangat baik. Tapi pasti, ini bukan hal ditemukan dengan 3 klik di internet. Kita perlu menggali. Akhirnya, sekarang berkat video-video yang saya buat, semua orang bisa mengakses informasi ini hanya dengan beberapa klik. Jika Anda ingin, saya bisa terus menyebarkan informasi ini yang tidak ada lagi yang tidak kita dengar, tidak ada tempat lain. Dan namun sangat penting untuk menemukan kebenaran. Tolong pertimbangkan untuk memberikan donasi bulanan untuk mendukung saya. Itu memungkinkan saya untuk terus melanjutkan. Saya akan menaruh tautan di deskripsi di komentar. Terima kasih kepada semua yang mendukung dan memilih. Belum selesai. Masih ada orang mengalami stigma seperti yang kita harapkan. Saya memberikan contoh. Ingatlah bahwa untuk semua orang ini, gereja belum memberikan penilaian definitifnya. Penyelidikan masih berlangsung. Jadi kita tidak tahu apakah ini otentik atau tidak. Kita harus selalu berhati-hati. Ada saudara Zlatko Sudak, imam Kroasia, lahir 1971, yang mengklaim menerima stigma. Ada saudara Eli, lahir tahun 1962 di Italia, masih hidup berstigma dan berjuang melawan iblis, layak disebut Padre Pio. Ada Manjakal, lahir pada tahun 1946 di selatan India, diduga stigma. Ini menunjukkan apakah semua fenomena ini sungguh terjadi planet. Ngomong-ngomong, di Asia ada juga Julia Kim dari Korea Selatan di penyelidikan tentang mukjizat ekaristi dan fenomena supranatural yang melimpah. Hati-hati, gambar-gambar yang akan saya tunjukkan mungkin mengejutkan. Jika Anda suka tidak melihat, Anda bisa menutup mata selama 30 detik. Di gambar, dia berguling di tanah kesakitan, mengalami kembali penderitaan Kristus dalam tubuhnya. Orang anggap dia berpura-pura jika tidak ada darah yang keluar spontan dari rambutnya, dari matanya, atau dari luka-luka stigmatik lainnya saat ekstasenya. Seperti Anda lihat, kasusnya diteliti rutin oleh dokter, tidak ada kecurangan. Dan sekali lagi, kemungkinan histeria pada gilirannya tidak bisa menjelaskan perdarahan begitu melimpah. Kasus Julia Kim dari sudut pandang medis murni sangat mengejutkan. Perdarahan melimpah tangan, kaki, atau kepala melambangkan mahkota duri, terjadi spontan seringkali depan banyak saksi. Tapi, selain itu Julia juga menerima stigma dari penyiksaan. Kita jelas curiga bahwa sugesti diri yang sederhana tidak mungkin bisa menghasilkan ini. Itu jelas. Julia kadang menerima pukulan dari setan. Dan kalian ingat kan, bunga-bunga yang muncul dari stigma ibu, Yvonne, dan Maletroit. Dan sepertinya, ini juga sudah terjadi sesekali. Julia Kim tidak religius, tetapi menikah dan punya 4 anak. Ini menunjukkan stigma bukan hanya orang religius. Dan Julia, satu-satunya,
Di abad ke-20 ada juga stigmatis Italia Natusa Evolo. Meninggal pada tahun 2009, sudah menikah dan memiliki 5 anak. Atau juga Maria Esperanza Medrano de Bianchini dari Venezuela yang meninggal pada tahun 2004 yang memiliki 7 anak. Singkatnya, jangan lupa bahwa belum ada pengakuan resmi untuk semua potensi stigmatis yang masih hidup ini. Karena gereja membutuhkan waktu sebelum memberikan keputusan definitif. Satu-satunya yang bisa kita katakan dengan pasti adalah bahwa stigma sejarah yang stigma mereka sebagian besar telah diteliti dokter. Seperti halnya Anne Catherine Emmerich, mereka membentuk apa yang bisa kita sebut sebuah misteri tidak dapat dijelaskan ilmu pengetahuan ke-14 dalam seri kami. Sebelum kita simpulkan, 2 pertanyaan muncul. Apakah fenomena ini berasal dari setan? Mengapa hal ini terjadi? Apa makna mereka? Dari sudut secara teologis, jika itu dari Tuhan, banyak Kristen Katolik berpikir fenomena ini dari setan. Untuk sebagian besar mukjizat di saluran saya, banyak berpikir itu berasal dari setan. Penampakan Maria bisa berasal dari setan yang jadi malaikat cahaya. Mukjizat Ekaristi sekali lagi ini adalah ulah setan, stigma dari setan. Jadi saya akan menjawab keberatan ini sekali untuk selamanya. Jadi tidak perlu membicarakannya lagi. Kita berhak untuk tidak percaya, tapi percaya dan mengatakan bahwa semua mukjizat yang tidak ingin diterima berasal dari setan. Sejujurnya ini agak mudah. Di zaman Yesus, orang-orang Farisi tak percaya padanya mengatakan itu. Mendengar ini, orang-orang Farisi berkata, dia hanya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, raja setan. Dengarkan jawaban Yesus. Itu ada di Matius bab 12 ayat 24 hingga 26. Mengetahui pikiran mereka, Yesus berkata kepada mereka, setiap kerajaan terpecah belah jadi gurun, setiap kota rumah terpecah belah melawan sendiri tidak akan mampu bertahan. Jika setan mengusir setan, berarti dia terpecah belah melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya bertahan? Jadi dijelaskan Yesus bahwa iblis tidak akan bermain melawan pihaknya. Dia tidak akan melakukan mukjizat bawa pertobatan Kristus. Ya, setan tidak melakukan mukjizat merugikan kerajaannya. Sebab tiap kerajaan terpecah belah melawan dirinya tak bertahan. Jadi jika mukjizat telah menghasilkan banyak pertobatan, orang kembali ke Kristus. Seperti penyembuhan, penampakan Maria, atau mukjizat Ekaristi, jelas itu tidak bisa berasal dari setan. Karena kata Yesus, pohon yang buruk tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Tidak, untuk mukjizat Katolik, kita melihat setelahnya ada kebangkitan iman para pengikut, cinta yang lebih besar untuk Yesus, untuk sesama dan lain-lain. Singkatnya, hal-hal baik yang hasilkan buah yang luar biasa. Buta untuk mengatakan itu adalah setan, karena dia adalah Maria, dia melakukan mukjizat menghasilkan buah baik. Tujuannya adalah untuk menyesatkan kita. Memiliki pembicaraan seperti itu, menyangkal kenyataan dan berperilaku seperti orang Farisi yang tak percaya kepada Yesus. Untuk mereka yang mengalami stigma, orang-orang mengalami stigma otentik adalah pria wanita berdoa, rendah hati, bodoh, cinta Yesus, menolak setan dan kejahatan. Singkatnya, tapi jika fenomena-fenomena ini berasal dari Tuhan, mengapa Tuhan mengirimkannya? Apa artinya? Setan, Paulus memberikan penjelasannya dalam suratnya ke Kolose 1:24, aku melengkapi dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Ya, Kristus telah menebus seluruh umat manusia melalui penderitaannya, tetapi kita bisa ikut menebus. Dan dalam sejarah, Tuhan telah memilih beberapa orang yang dalam teologi disebut sebagai jiwa-jiwa korban, yang terus menderita penderitaan Kristus fisik, tubuh mereka sendiri untuk keselamatan dunia. Stigma, menurut teolog besar Charles Journet, bertujuan mengingatkan kita dengan cara yang mengguncang tentang penderitaan Tuhan bagi kita, dan kebutuhan seluruh gereja harus menderita dan mati sebelum memasuki kemuliaan. Mereka adalah pemurnian yang berdarah, tragis sekaligus megah. Mereka tidak membiarkan kita melupakan tanda-tanda sejati ketulusan cinta. Tapi mari kita jujur, ya saya setuju, itu benar-benar tidak bisa dipahami jika kita tidak terlebih dahulu memahami konsep penderitaan, penebusan. Sebenarnya saya tak bisa jelaskan di sini, tapi bagi yang tertarik, saya telah membuat pelatihan, panduan lengkap tentang kehidupan spiritual dalam 7 modul di platform terpisah di modul 2. Tepat sekali, ada kursus hampir 50 menit tentang makna penderitaan dan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan. Di modul 3 sebuah kursus lengkap tentang penebusan, membahas mengapa kematian Yesus menyelamatkan kita. Jika kita memahaminya, kita lebih mudah mengerti konsep jiwa-jiwa korban, jiwa-jiwa berasosiasi dengan penderitaan Kristus. Saya akan menaruh tautan di deskripsi di komentar di pin. Beritahu saya apa pendapat Anda tentang semua ini. Berlanggananlah, itu mudah dan dukungan nyata. Anda membagikannya ke orang sekitar Anda. Dalam penyelidikan, kita akan melihat semua fenomena mistik lain Therese Neumann dan melihat benarkah dia tidak makan apa-apa selama 35 tahun. Sementara itu, jika Anda terlalu tidak sabar dan ingin menemukan mukjizat lainnya, jangan lupa kunjungi millerreasonsthecroix.com.